Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 14-15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Orang-orang Yahudi yang memiliki Taurat Musa mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan telah menyampaikan rencananya kepada umatnya bahwa seorang nabi akan Tuhan bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti mereka ini. Tuhan akan menaruh firman-Nya dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Tuhan perintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman Tuhan yang akan diucapkan nabi itu demi nama Tuhan, daripadanya akan Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Nubuatan ini menjadi dasar banyak pengharapan mesianik. Nabi yang menyampaikan firman Tuhan mirip Musa, nabi yang akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Begitu pentingnya nabi yang akan datang itu, sehingga orang yang tidak mendengarkan segala firman Tuhan yang diucapkan nabi itu akan dituntut pertanggungjawaban. Jika nabi yang akan datang itu tiba, umat Tuhan harus mendengarkan perkataan nabi itu. Nubuatan Musa ini menjadi pegangan pengharapan banyak orang Yahudi di sepanjang sejarah perjalanan Israel. Ketika Yesus Kristus datang ke bumi dan melakukan berbagai perbuatan ajaib yang tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu, orang Yahudi sedang berada di bawah kolonialisasi Romawi lebih dari 100 tahun. Sebagai bangsa yang terjajah di bawah bangsa lainnya, salah satu hal yang sangat mereka harapkan adalah pembebasan. Pembebasan dari cengkeraman bangsa lain. Itu sebabnya berkali-kali terjadi pemberontakan yang dilakukan orang Yahudi supaya bisa lepas dari Romawi. Tetapi berkali-kali pula terjadi kegagalan. Pengharapan untuk lepas dari Romawi dibarengi dengan pengharapan hadirnya seorang pembebas politik. Ketika orang-orang Yahudi melihat dan mendengar Yesus melakukan berbagai mujizat yang tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu, mereka mulai menduga bahwa inilah nabi yang akan datang ke dalam dunia yang dinubuatkan Musa. Ketika mereka melihat dan mengalami sendiri Yesus memberi makan 10.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka yakin bahwa dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia yang dinubuatkan Musa. Penilaian mereka benar. Memang Yesus adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia yang dinubuatkan Musa. Tetapi ketika penilaian mereka dilakukan di dalam konteks pengharapan kehidupan berbangsa orang Yahudi yang mengharapkan kelepasan dari kolonialisasi Romawi yang merindukan seorang pembebas politis, mereka ingin membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Seorang raja yang memimpin orang Israel melawan Romawi, seperti para raja Israel terdahulu, Saul dan Daud yang memimpin orang Israel melawan musuh-musuh Israel. Reaksi dan tindakan orang Yahudi mewakili pemikiran banyak orang. Ketika orang berada dalam situasi sulit berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, orang akan mengharapkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ketika orang berada di dalam persoalan sulit berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, orang akan segera mengharapkan uluran tangan dari Yang Maha Kuasa. Tetapi pada saat yang sama, orang ingin memaksa Tuhan memberikan pertolongan dengan cara yang mereka inginkan. Orang ingin memaksa Tuhan memberikan pertolongan dalam wujud yang mereka harapkan. Ketika Yesus yang datang ke bumi untuk memulai kerajaan Allah, pemerintahan Allah atas hati umatnya, bukan pemerintahan politis jasmania, mengetahui keinginan banyak orang Yahudi yang hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja kerajaan Israel, ia menyingkir ke gunung. Yesus meninggalkan orang-orang Yahudi yang mengharapkannya menjadi pemimpin politis mereka. Yesus menolak menempati posisi terhormat yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang yang berada di dalam persoalan besar dan tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan kemampuan sendiri, lalu mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi memaksa Tuhan menolong mereka dengan cara mereka,
supaya hasilnya terjadi dalam wujud yang mereka inginkan. Bahkan ketika dilakukan atas nama iman, akan segera ditinggalkan dan diabaikan Tuhan. Ketika apa yang diminta kepada Tuhan tidak terjadi seperti yang mereka harapkan dan inginkan, orang akan mengalami kekecewaan dan meninggalkan Tuhan. Karena itu, belajar terus untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan merupakan keputusan dan tindakan baik yang mengantar kepada pertumbuhan iman yang sehat. Belajar terus untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan merupakan keputusan dan tindakan menjadi kepanjangan tangan Tuhan mengerjakan rancangan Tuhan supaya kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga.